Halo teman-teman, kalian pernah merasa gak kalau presentasi kalian itu kurang menarik atau membosankan? Atau bahkan kalian khawatir kalau audiens itu tidak tertarik dengan apa yang kalian sampaikan? Nah, hari ini saya akan bagikan tips ampuh untuk membuat presentasi kalian jauh lebih seru, menarik, dan pastinya mengesankan. Dengan sedikit trik public speaking yang tepat, kalian bisa mengubah suasana presentasi kalian jauh lebih hidup. Jadi kalau kalian siap belajar bagaimana membuat audiens terkesima, tonton video ini sampai akhir, tetap di sini dan tunggu tips-tips yang akan saya bagikan. Membuat presentasi menjadi seru itu sangat penting karena audiens cenderung akan merasa terlibat ketika mereka masih tertarik dengan materi yang disampaikan. Nah, presentasi yang membosankan atau datar itu akan membuat audiens cepat kehilangan perhatian, bahkan jika materi yang disampaikan itu bahkan bernilai. Dengan menambah elemen seru seperti cerita menarik, humor, ataupun interaksi, audiens itu akan lebih memahami atau menerima pesan. Audiens akan merasa lebih terhubung dan tentunya mereka akan mengingat apa yang disampaikan. Contoh nih, jika kamu sedang presentasi tentang pentingnya kebugaran, alih-alih memberikan penjelasan tentang kesehatan yang membosankan, kalian juga bisa menyisipkan cerita-cerita pengalaman pribadi atau klip lucu yang relevan. Itu akan membuat audiens tuh merasa bukan hanya mendengarkan, tapi mereka juga terinspirasi dan terhibur. Ini terjadi saat saya masih sekolah, di mana saya tuh diminta presentasi di depan kelas, dimana sebenarnya materi yang saya akan presentasikan itu saya kuasai. Karena saya merasa gugup, saya berharap teman-teman saya akan mendengarkan gitu apa yang saya sampaikan. Saya hanya menampilkan presentasi dengan penuh teks dan data. Itu saya melihat wajah-wajah teman saya ketika saya sedang memulai bicara itu terlihat bosan, ada yang menguap, ada yang mulai memperhatikan jam tangan. Di situ saya mulai tertekan dan khawatir teman-teman saya tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, tapi di presentasi berikutnya saya membuat hal yang berbeda. Saya ingat sekali waktu itu saya presentasi tentang sejarah perjuangan Indonesia. Alih-alih saya membacakan teks yang ada di slide PowerPoint, saya menceritakan tentang beberapa pengalaman pribadi saya ketika bagaimana saya mengunjungi museum sejarah, kemudian bagaimana saya bisa terinspirasi dengan perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Nah, saya juga menambahkan humor ringan tentang bagaimana saya bisa tersesat di tempat tersebut, kemudian bagaimana hal itu bisa membuat saya lebih menghargai perjuangan para pahlawan, kayak gitu. Dan tahu kan apa yang terjadi di situ? Audiens saya merasa mulai memberi perhatian lebih, kayak jadi lebih tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian bahkan beberapa bertanya lebih lanjut tentang bagaimana perjalanan saya sampai tersesat di museum tersebut. Saya juga berusaha untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga melibatkan mereka dan bertanya. Seperti siapa yang pernah mengunjungi museum sejarah dan bagaimana kesan kalian ketika mengunjungi tempat tersebut. Ternyata mengubah cara saya berbicara dan melibatkan audiens di presentasi saya itu bisa membuat presentasi kita lebih hidup dan menyenangkan. Berikut ini ada beberapa cara menggunakan humor yang bijak di dalam sebuah presentasi. Yang pertama, itu kenali audiens kalian. Pahami siapa audiens kalian dan gunakan humor dengan selera mereka. Jika audiensmu itu lebih muda, menggunakan humor yang santai dan lucu bisa lebih diterima. Namun, jika audiensmu itu lebih formal, gunakan humor yang ringan, yang tidak berlebihan dan tetap relevan dengan topik. Yang kedua, gunakan humor yang relevan. Humor yang kamu gunakan itu harus relevan dengan topik yang kamu presentasikan, agar audiens itu merasa bahwa itu adalah sebuah pesan yang kamu ingin sampaikan. Humor yang relevan akan mudah lebih diterima dan lebih efektif untuk membuat audiens itu merasa lebih nyaman. Yang ketiga, gunakan humor untuk menangani ketegangan. Jika kamu merasa audiens merasa canggung atau tegang, itu kamu bisa menggunakan humor untuk meredakan suasana. Misalnya, jika kamu merasa gugup, berbagi sedikit humor tentang kegugupanmu itu bisa membuat audiens lebih bersimpati dan lebih dekat dengan kamu. Yang keempat, itu udah pasti hindari humor yang bisa menyinggung. Pastinya tidak berhubungan dengan stereotip ras atau gender, atau bahkan bercanda dengan hal-hal sensitif seperti masalah pribadi orang lain. Dan yang kelima, jangan terlalu berlebihan. Terlalu banyak humor akan mengalihkan perhatian audiens
dari materi yang lebih penting. Nah, kemudian variasi dan intonasi suara. Variasi dan intonasi suara itu adalah dua elemen penting di dalam public speaking agar membuat presentasi kalian jauh lebih menarik dan tentunya efektif. Berikut ada beberapa variasi suara yang sangat penting. Yang pertama itu adalah kecepatan di dalam berbicara. Seperti contoh, ketika kalian mengungkapkan fakta yang menarik, itu berbicara lebih cepat untuk menyampaikan kegembiraan. Sebaliknya, jika kalian mengungkapkan fakta yang penting, itu berbicara lebih lambat dan jelas. Kemudian selanjutnya itu adalah volume suara. Contoh, ketika kalian menyampaikan fakta yang menarik, berbicaralah lebih cepat untuk menyampaikan kegembiraan. Tetapi sebaliknya, jika kalian menyampaikan sesuatu yang penting atau fakta yang penting, itu kalian harus berbicara lebih lambat dan lebih jelas. Nah, selanjutnya itu adalah volume suara. Saat berbicara pencapaian atau momen puncak, kamu itu bisa menambahkan volume untuk berbicara lebih semangat. Sebaliknya, jika kamu ingin menekankan sesuatu yang penting, itu turunkan volume kalian untuk berbicara sedikit lebih pelan. Nah, kemudian intonasi. Untuk intonasi suara, misalnya kamu sedang memberikan presentasi tentang manfaat kebugaran dan kamu ingin menyampaikan pesan dengan lebih semangat dan memberi motivasi. Nah, untuk kecepatan dan volume, kamu bisa mulai berbicara dengan cepat dan meninggikan nada volume kalian, karena ini dapat meningkatkan antusiasme kamu terhadap topik tersebut. Dengan menggunakan variasi suara dan intonasi, itu akan membuat presentasi kalian jauh lebih dinamis, lebih berenergi, dan lebih menarik. Itu audiens juga akan lebih terhubung dan memahami pesan yang kalian sampaikan. Yang pertama itu postur yang tegak dan percaya diri. Contoh, berdirilah dengan tegak, itu dengan kaki sedikit terbuka agar berat badan kalian itu terbagi rata. Itu akan memberikan kesan stabil dan percaya diri. Kemudian hindari membungkuk dan menggigit bibir karena ini dapat menunjukkan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, gunakan tangan dengan natural. Kalian harus menghindari gerakan berlebihan. Jangan terlalu sering menggerakkan tangan dengan tujuan yang gak jelas, karena ini juga bisa mengalihkan audiens dengan pesan utama yang akan disampaikan. Nah, kemudian ini ada beberapa poin-poin agar membuat slide presentasi kalian itu jauh lebih menarik dan pastinya mengesankan. Yang pertama, itu gunakan desain yang sederhana dan bersih, karena visual yang sederhana itu akan lebih mudah dipahami dan akan memberikan kesan profesional. Gunakan ruangan putih untuk memberikan jeda dan membuat slide lebih rapi. Pastikan elemen-elemen di dalam slide itu diberi jarak yang cukup satu sama lain. Contoh, beri satu gambar utama atau grafik yang mendukung topik utama di setiap slide. Jangan berlebihan dengan teks. Kemudian, pilih warna yang tepat. Gunakan palet warna yang harmonis dan kontras. Gunakan warna gelap untuk teks dan gunakan warna terang untuk elemen. Misalnya seperti judul atau highlight. Kemudian, kalian bisa menggunakan gambar yang relevan. Kalian bisa menggunakan gambar berkualitas tinggi. Kalian harus menghindari menggunakan gambar untuk riasan. Tapi, kita harus memastikan gambar tersebut itu untuk membantu audiens agar lebih memahami isi pesan. Contoh, jika membahas tentang kesehatan, kalian bisa mencantumkan gambar tentang orang-orang berolahraga atau buah-buahan yang sehat, bukan hanya sekedar gambar untuk dekoratif. Dan kemudian meminimalisir teks. Dan itulah beberapa tips untuk membuat presentasi kalian itu jauh lebih seru dan menarik. Ingat, kunci utama di dalam presentasi itu adalah membuat audiens merasa terlibat, menggunakan humor dengan bijak, dan tentu saja memanfaatkan variasi suara serta menggunakan visual yang menarik. Dengan sedikit latihan dan percaya diri, kamu bisa mengubah setiap presentasi kalian itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Jangan lupa terus berlatih dan mengembangkan keterampilan public speakingmu untuk mendapatkan lebih banyak tips lainnya. Jika kamu merasa video ini sangat bermanfaat, pastikan untuk like, komen, dan tunggu tips-tips lainnya juga. Nah, jika kamu punya pertanyaan atau tips-tips lainnya, kalian bisa tuliskan ide kalian di komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, semoga presentasimu lebih seru dan sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya.